Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Kak Yusef. Di video kali ini kita bakal bahas materi tentang bentuk akar. Nah, materi ini merupakan materi prasyarat ya di Matematika SMA kelas 10. Untuk materi sebelumnya kita udah bahas tentang eksponen, yaitu tentang definisi, tentang sifat, lalu tentang persamaan dari eksponen. Materi tersebut ada kaitannya dengan bentuk akar ya. Eksponen itu ada kaitannya dengan bentuk akar. Kaitannya itu seperti apa? Jadi gini, bentuk akar itu merupakan suatu bentuk yang diubah dari bilangan berpangkat pecahan. Oke. Jadi secara umumnya, kalau misalkan ada A pangkat M akar dari M, ini nilainya sama aja dengan A pangkat M per N. Nah, itu hubungan antara bentuk akar dengan eksponen atau bilangan berpangkat pecahan ya. Pangkatnya itu pecahan. Kita bakal bahas materi selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ada syarat dulu nih, bentuk akar itu bisa dijumlahkan. Syaratnya, yang pertama, jenis akarnya itu harus sama dan bilangan yang ada di dalam akarnya juga sama. Maka itu bisa dioperasikan penjumlahan atau pengurangan. Sebaliknya, jika jenis akarnya itu berbeda dan atau angka yang di dalam akarnya itu berbeda, itu berarti udah tetap ya, gak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Di sini ada bentuk dasarnya ya untuk penjumlahan bentuk akar. Jika ada A akar X ditambah B akar X, ini nilainya sama aja dengan A tambah B akar X. Kalau misalkan seperti ini, A akar X ditambah B akar Y, ini udah tetap. Jadi A akar X tambah B akar Y. Nah, tadi ya sesuai dengan syaratnya, yang pertama ini kita bisa jumlahkan ketika jenis akarnya sama dan bilangan di dalam akarnya sama. Jenis akar itu apa? Ini kita lihat, ini akar kuadrat, ini akar kuadrat, maka itu bisa dijumlahkan. Yang di dalamnya juga sama ya, ini X yang di dalam akarnya, di sini juga X yang di dalam akarnya. Oke. Untuk yang kedua, ini kita gak bisa jumlahkan. Kenapa? Karena walaupun jenis akarnya sama, ini akar kuadrat, ini akar kuadrat, tetapi angka yang di dalamnya ini X. Ya kalau yang ini Y berbeda, maka dari itu ya udah tetap ditulis kembali. Jadi kita gak bisa A dan B nya gak bisa kita jumlahkan. Contoh, kalau misalkan 2 akar 3 ditambah 3 akar 3, nilainya jadi berapa? Perhatikan baik-baik, ini akar kuadrat, ini akar kuadrat, ini angkanya 3, ini juga sama 3, sehingga kita jumlahkan yang di depan akarnya 2 ditambah 3 jadi 5 akar 3. Mau ditulis 2 tambah 3 akar 3 jadi sama aja kan. Nah, 2 ditambah 3 jadi 5. 5 apa? 5 akar 3. Nah, itu contohnya. Contoh yang lain, 7 akar pangkat 3 dari 4 ditambah 5 akar pangkat 3 dari 4, nilainya berapa? Pertama kita lihat dulu jenis akarnya. Ini akar pangkat 3, ini juga sama, akar pangkat 3 sama jenisnya. Angka yang di dalam akarnya ini 4, ini juga sama 4, berarti kita langsung jumlahkan 7 ditambah 5 12 akar 3. Nah, jadi seperti itu ya penjumlahan bentuk akar. Contoh soal yang lain, kalau misalkan 8 akar 4 dikurangi 5 akar pangkat 3 dari 2, ini nilainya berapa? Bisa kita jumlahkan? Tidak. Jenis dari akarnya juga udah beda ya, ini akar kuadrat, ini akar pangkat 3, beda jenisnya. Ya udah, berarti ini tetap
kita tulis kembali, gak bisa kita operasikan. Ini penjumlahannya, gak bisa kita operasikan nilainya. Jadi ya, mau penjumlahan atau pengurangan. Untuk pengurangan juga sama. Bentuk umumnya jika ada akar A akar X min B akar X, itu artinya A min B akar X, itu kita bisa kurangkan. Lalu kalau ada A akar X min B akar Y, ini jadi udah kita tulis kembali A akar X min B akar Y. Kenapa? Walaupun jenisnya sama, tapi angka yang di dalamnya ini X, ini Y, beda. Tuh, tidak memenuhi syaratnya, sehingga kita tulis kembali. Oke. Contohnya 7 akar 9 dikurangi 3 akar 9. Nilainya berapa? Oke. Langsung aja. 7. Ini jenisnya sama kan? Angka yang di dalamnya juga sama. Berarti 7 dikurangi 3 itu 4 akar 9. Nah, seperti itu. Contoh yang lain, kalau misalkan ada 5 akar 7 dikurangi 7 akar 7, ini gimana? Bisa gak kita kurangkan? Jawabannya bisa ya, karena jenisnya sama, jenis akarnya, lalu angka yang di dalamnya juga sama, sehingga tinggal kita kurangkan. 5 dikurangi 7, hati-hati nih, 5 dikurangi 7 negatif 2 akar 7. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan kalau misalkan ini nih 8 akar 5 dikurangi 7 akar 2, ini nilainya berapa? Bisa gak kita kurangkan? Jawabannya betul, tidak bisa ya. Kenapa? Walaupun jenis akarnya sama, akar pangkat 2, tetapi di sini angka yang di dalamnya 5, yang ini angka yang di dalamnya 2. Kesimpulannya tetap. Jadi kita mengoperasikannya, udah itu jawabannya. Selanjutnya kita bakal bahas tentang perkalian dari bentuk akar. Kita bagi dua ya. Yang pertama kita masuk ke perkalian dengan satu suku. Akar A dikali akar A itu hasilnya sama aja dengan A. Akar dikali akar, akarnya hilang. Nah, contohnya akar 3 dikali akar 3 itu sama aja dengan, langsung aja jawabannya 3. Tetapi sebelum kita dapat angka 3 itu dari mana sih? Kenapa langsung jawabannya 3? Karena perkalian suatu akar 3 dikali akar 3, akarnya kita satukan, 3 dikali 3. Nah, artinya 3 dikali 3 itu adalah akar dari 9. Akar dari 9, udah jawabannya 3. Nah itu ya, atau langsung aja gak apa-apa. Akar 3 kali akar 3, ya udah langsung jadi 3. Nah, tetapi ini enggak berlaku dengan bentuk yang lain ya, dengan jenis akar yang lain. Contoh, akar pangkat 3 dari A dikali akar pangkat 3 dari A. Ini harus 3 kali dikali akar pangkat 3 dari A, ini baru nilainya sama aja dengan A. Nah, kenapa? Nih, kita kasih contoh soalnya. Misalkan ada akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, sesuai dengan sifatnya, berarti ini jawabannya harus 2. Dari mana 2? Caranya, akar pangkat 3 ini kita tulis lagi, kita satukan semuanya, akar pangkat 3-nya. Sisanya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2, yaitu akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? Ya udah, jawabannya adalah 2. Nah, itu merupakan perkalian
dengan satu suku ya. Itu baru dua sifat. Gimana sekarang kalau misalkan sukunya berbeda? Contoh, akar dari A dikali dengan akar dari B. Dua bilangannya beda. Yang satu A, yang satu B. Berarti jawabannya berapa? Akarnya kita satukan. Akar dari A kali B. Nah, yang itu ya. Akar dari A dikali B. Nah, selanjutnya contoh soalnya. Misalkan akar dari 7 dikali akar dari 3 sama aja dengan akar dari 7 dikali 3 21. Nah, itu kalau misalkan angkanya dua sukunya berbeda. Ini berlaku juga untuk yang lainnya ya. Misalkan akar pangkat 3 dari A dikali akar pangkat 3 dari B, ya udah, akar pangkat 3-nya kita satukan, A dan B-nya kita kali. Jadi berlaku untuk jenis akar pangkat 2, akar pangkat 3, dan akar pangkat seterusnya. Yang penting jenis akarnya sama, baru bisa dikalikan yang di dalamnya. Gimana kalau perkalian bentuk akar tapi dua suku? Akar A dikali akar B ditambah akar C. Ini nilainya bakal sama aja dengan akar AB ditambah akar AC. Akar A dikali akar B yaitu akar AB ditambah dengan akar A kali akar C. Ini bersifat distributif ya. Ini pertama dan dulu yang kedua. Kita kalikan, hasilnya akar A B ditambah akar AC. Dan kebalikannya, akar A dikali akar B dikurangi akar C. Sama, berarti kita kalikan satu per satu. Akar A kali akar B, akar AB. Akar A kali akar negatif akar C ya, berarti negatif akar A C. Kalau ada akar 3 dikali akar 7 tambah akar 2, berarti ini nilainya berapa? Langsung kita kalikan ya. Akar 3 kali akar 7 akar 21 ditambah akar berapa? Akar 3 kali akar 2. 3 kali 2 jadi 6. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya akar 21 ditambah dengan akar 6. Pengurangan juga sama. Kalau akar 3 dikali akar 4 dikurangi akar 2. Oke. Bukan akar 2 ya, misalkan akar 3 lagi. Oke. Berarti jawabannya sama, kita kalikan secara distributif. Akar 3 kali akar 4 akar 12. Tandanya negatif, dikurangi akar 3 kali akar 3 akar dari 9. 3 kali 3 9. Atau kalau disederhanakan kembali, akar 12 dikurangi 3 ya. Kita bakal bahas operasi pembagian dari bentuk akar A dibagi akar B. Ini nilainya bakal sama aja dengan akar dari A per B. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan jenis akarnya pangkat 3, akar pangkat 3 dibagi akar pangkat 3 lagi, yang atas A, yang bawah B. Jawabannya langsung akar pangkat 3 dari A per B, seperti itu. Sehingga dari kedua ini bentuk umumnya itu adalah misalkan akar pangkat 4, akar pangkat 9, akar pangkat 100, atau akar pangkat N. Akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Itu nilainya akar pangkat N dari A per B. Jadi mau berapapun akarnya, asalkan yang atas dan yang bawah sama, itu langsung aja kita satukan ya bentuknya. Jadi tinggal kita operasikan A per B nya berapa. Oke. Contoh soalnya, kalau misalkan akar pangkat 9 dibagi dengan akar pangkat 7, nilainya berapa? Langsung aja, akar pangkat 9 per 7, seperti itu ya. Jadi langsung disatukan akarnya, dan di dalam akarnya itu berbentuk bilangan pecahan. Contoh yang lain,
akar pangkat 3 dari 16 dibagi akar pangkat 3 dari 2. Oke. Sesuai dengan tadi caranya, maka langsung aja kita satukan akarnya. Berarti akar pangkat 3 dari 16 per 2. Oke. 16 dibagi 2 berapa? Betul ya, 8. Sehingga akar pangkat 3 dari 8. Tadi akar pangkat 3 dari 8 berapa? Jawabannya 2. Bagaimana sih cara menyederhanakan bentuk akar? Oke. Nah, perhatikan dulu ya, kalau misalkan akar dari 4 itu jawabannya berapa? Ya udah langsung 2 kan? Nah, kalau akar dari 9 jawabannya berapa? 3. Satu lagi deh. Akar dari 16 jawabannya 4. Gitu kan? Oke. Nah, pertanyaannya, ini kan menyederhanakan bentuk akar ya. Kalau misalkan akar dari 5 ini jawabannya berapa? Apakah 2, 3, 4 atau berapa? Nah, akar pangkat 5 itu merupakan bentuk sederhananya. Kenapa? Karena akar pangkat 5 ini kalau kita cari pakai kalkulator itu jawabannya 2, sekian bilangannya desimal. Sehingga akar pangkat 5 ini udah merupakan bentuk yang paling sederhana. Akar pangkat 4 apakah sederhana? Enggak, karena akar pangkat 4 sederhananya itu adalah 2. Akar pangkat 16 sederhana enggak? Enggak, karena akar dari 16 itu sama dengan 4. Jadi sederhananya adalah 4. Nah, sekarang gimana cara menyederhanakan bentuk yang lain? Contoh, akar dari 8. Nah, cara menyederhanakan akar dari 8. Apakah akar 8? Kan akar 8 kalau dicari pakai kalkulator itu desimal jawabannya ya. Apakah udah jadi akar 8? Jawabannya enggak. Ini bisa kita sederhanakan. Perhatikan baik-baik. Cara menyederhanakan bentuk akar. Akar dari 8 itu sama aja dengan akar dari. Nah, kita cari bilangan kuadrat yang bisa ngebagi 8. Bilangan kuadrat contohnya 1, 4, 9, 16 dan seterusnya ya. Nah, 8 ini bisa gak dibagi dengan bilangan kuadrat? Betul ya, 8 ini bisa dibagi dengan 4. Jadi kita rubah 8 ini menjadi 4 dikali 2. Tuh, kita rubah dulu bentuknya. 8 itu jadi 4 dikali 2. Nah, terus kalau misalkan kita kan udah tahu akar dari 4 itu adalah 2, sehingga ini akar pangkat 4 kali 2 sama aja dengan akar pangkat 4 2, akar dari 2 ya udah akar 2. Nah, jadi akar 8 bentuk yang paling sederhananya adalah 2 akar 2. Nah, seperti itu. Contoh soal yang lain. Yang kedua, berapakah nilai dari akar pangkat dari 32? Bentuk sederhananya berapa? Akar pangkat 2 dari 32 itu sama aja. Nah, 32 ini bisa dibagi dengan 16 ya. Berarti 32 ini sama aja dengan 16 dikali 2. Akar dari 16 itu adalah 4, berarti jawabannya 4 akar dari 2. Ya udah, akar 2. Nah, contoh yang lain. Kalau akar 100 itu berapa? 10 ya, langsung aja 10 kan. Kalau yang katanya itu akar dari 125 itu berapa? Akar 125 kita bisa pecah menjadi apa? 25 dikali dengan berapa? 5. Sehingga nilainya sama aja dengan akar dari 25 5. Akar dari 5 ya udah akar 5. Nah, itu untuk mencari nilai
atau menyederhanakan bentuk dari bentuk akar ya. Nah ini menyederhanakan bentuk akar. Nah terus di dalam materi bentuk akar itu ada yang namanya merasionalisasikan bentuk akar. Kalau misalkan ada A per akar dari B, oke. Nah ini di dalam matematika, dalam bentuk bilangan pecahan, sebaiknya yang di bawah ini penyebutnya itu gak boleh berbentuk akar. Nah, jadi gimana kalau gak boleh bentuk akar? Kita rasionalisasikan. Cara merasionalisasikannya, kedua-duanya kita kali akar B per akar B lagi. Kenapa? Karena A kali akar B jadi A akar B, yang bawah akar B kali akar B jadi apa? Jadi B. Tuh. Jadi masalahnya hilang. Jadi penyebutnya itu tidak berbentuk bentuk akar ya. Oke. Nah itu untuk merasionalisasi. Apakah ada yang lain? Ada. Kalau misalkan bentuknya A per akar B ditambah akar C. Cara merasionalisasikannya ini gimana? Oke. Kita kali sekawan. Jadi A per akar B ditambah akar C. Oke. Ini kita kali sekawan. Kebalikannya. Berarti kita kali dengan akar B dikurangi akar C. Yang bawah juga sama. Jadi akar B dikurangi akar dari C. Nah gitu ya, untuk merasionalisasikannya. Kalau pengurangan di sini contoh A per akar B dikurangi akar C, itu sama aja dengan cara merasionalisasikannya. Kita tulis kembali A per akar B min akar C. Nah perkaliannya gimana? Kita kali sekawan, ubah tandanya dari negatif menjadi positif, sehingga ini kita kali dengan akar B plus akar C per akar B plus akar C. Nah, supaya lebih mempermudah, gimana sih mau mengalihkan ini nih? Akar B ditambah akar C dikali akar B min akar C, itu kan gimana perkaliannya? Nah, dengan menggunakan sifat aljabar, kalau ada A ditambah B dikali A min B, itu sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Kalau ada A tambah B dikali A min B, itu sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, gimana kalau akar A plus akar B dikali akar A min akar B? Itu gimana caranya? Langsung sesuai dengan rumus aljabarnya. Berarti akar A kuadrat dikurangi dengan akar B kuadrat. Akar A kuadrat ya udah A, akar B kuadrat ya udah B. Jadi seperti itu ya. Oke. Ini merupakan dasar aljabar yang bakal kita pakai. Sehingga untuk mengalihkan yang ini kita pakai rumus yang bawah. Langsung aja A min B. Contoh 8 per akar 3. Oke, ini kita dirasionalisasi menjadi apa? Caranya 8 per akar 3 kita kali dengan apa? Akarnya lagi ya. Akar 3 per akar 3. Sehingga langsung ketemu jawabannya. 8 kali akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu jadi 3. Sehingga jawabannya 8 per 3 dikali akar 3. Oke, itu yang gampang ya. Sekarang contoh yang kedua. Misalkan 2 per akar 5 ditambah akar 7. Oke. Ini cara merasionalisasikannya gimana? Pertama, kita tulis dulu 2 per ini akar 5 ditambah akar 7. Kita kali
sekawan ya, kawannya itu kan positif, berubah tandanya menjadi negatif. Akar 5 min akar 7 per akar 5 min akar 7. Kita rubah tandanya. Setelah itu kita kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. 2 kali akar 5 min akar 7, bawahnya jadi apa? Perhatikan si pecahan ini, akar A tambah B dikali akar A min B, itu menjadi A min B. Sekarang akar 5 ditambah akar 7 dikali akar 5 min akar 7, langsung jawabannya 5 dikurangi dengan 7. Maka ini menjadi 2 akar 5 min akar 7 dibagi dengan 5 dikurangi 7, negatif 2. Sehingga 2 bagi negatif 2 yaitu negatif 1 dikali akar 5 min akar 7. Sekarang kita kalikan satu persatu ya. Min 1 kali akar 5 min akar 5 min 1 kali min akar 7, yaitu plus, karena min ketemu min plus akar 7. Atau kalau lebih baik, lebih enaknya gini nih nulisnya, akar 7 dulu baru dikurangi dengan akar 5. Nah, sampai sini kita udah bahas dari awal ya, dari bentuk umum dari bentuk akar itu, kaitannya dengan eksponen itu seperti apa, lalu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu seperti apa, dan yang terakhir itu menyederhanakan bentuk akar dan merasionalisasikan bentuk akar ya, ada 3 bentuknya. Oke, sampai sini videonya cukup sekian dari saya, see you next time.